Sekali lagi kita bertemu di dalam ibadah online, dan pada minggu ini, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara online, dan marilah kita memberikan fokus kepada kebenaran firman Tuhan ini. Dan mari sebelum itu kita mau mengucapkan syukur dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih setia-Mu Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Perlindungan-Mu, anugerah-Mu sentiasa ada di dalam hidup kami yang percaya kepada Engkau. Bapa di syurga, biarlah Engkau berbicara lewat lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu menjadi makanan bagi rohani kami, supaya kami bertumbuh, berakar dan berbuah bagi kerajaan-Mu, dan hidup kami berguna bagi kerajaan-Mu, bagi gereja dan bagi masyarakat, bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa di syurga, berkatilah ibadah online ini, biarlah setiap yang mendengar akan diberkati iman mereka, bertumbuh, berakar dan berbuah bagi kerajaan-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia pada akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Mari pada saat ini kita akan melihat di dalam Alkitab kita, ya, di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-17, ya. Injil Matius pasal keempat, ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Kita melihat di sana yaitu Yesus tampil di Galilea. Ayat yang ke-12, tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulun dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saya ulang, ayat yang 17. Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan inilah tema kita, yaitu tentang seruan pertobatan yang sejati. Seruan pertobatan yang sejati. Yesus datang di tempat itu dan dia memulakan satu pelayanan dan mulai berkhotbah, memberitakan firman Tuhan. Pertama-tama dia katakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Pada 2000 tahun yang lalu, Yesus telah disalibkan untuk karya penebusan bagi dosa-dosa manusia, dan diri Yesus sendiri menjadi sebagai korban abadi kepada umat manusia. Dan Yesus juga menyatakan di dalam sebuah seruan, bertobatlah kerana kerajaan surga sudah dekat. Jika kita berkata, oh saya bukan seorang yang berdosa, saya sudah minta pengampunan daripada Tuhan Yesus, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya tahu kebenaran firman Tuhan, dan saya seorang pendoa, saya seorang pengkhotbah, penginjil, dan saya tidak pernah mengganggu orang lain, dan kehidupan saya sentiasa baik dan tidak berdosa kepada sesiapa. Tetapi kita sebenarnya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan?
Jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari semua ketidakbenaran. Ini yang diambil dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Karena itu, hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan kita. Ini Injil Matius pasal 3 ayat ke-8. Ada ramai orang terlalu mengagungkan dan terlalu suka sekali dan memegang satu pegangan hidup tentang hyper grace. Sekali bertobat, sekali minta pengampunan, selama-lamanya kita telah diampuni dan disucikan dan tidak pernah berdosa lagi. Apakah itu benar? Memang anugerah itu percuma karena manusia tidak boleh membayar dan menebus dosanya sendiri. Hanya melalui Yesus datang percaya dan minta pengampunan daripada Tuhan. Namun apa kata Yesus? Kita yang sudah ditebus, yang percaya kepada Yesus, jangan menganggapkan diri kita selama-lamanya kudus, suci dan tidak berdosa. Tetapi kata Yesus, karena itu hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Artinya kita harus mengerjakan. Sebab Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya untuk mereka bertobat. Itu dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 32. Yesus datang bukan mencari orang yang benar, sebab tidak ada yang benar, hanya Yesus saja yang benar, supaya orang yang percaya bertobat. Dan dikatakan jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa juga. Injil Lukas pasal 13 ayat 2 dan 3. Yesus berkata jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa juga. Demikian juga dengan Petrus, dia berkhotbah pada hari Pentakosta di Yerusalem. Dia berkata, bertobatlah dan berbaliklah supaya dosa-dosamu dihapuskan, sehingga waktu penyegaran akan datang dari hadirat Tuhan. Ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Dikatakan bertobatlah. Yesus juga mengkhotbahkan tentang bertobatlah dari dosa-dosamu. Dan Yesus berkata bahwa dia datang bukan mencari orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dan hasilkanlah buah-buah dari pertobatan kita. Jangan duduk diam dan menganggap hidup kita kudus, suci dan mulia untuk selama-lamanya. Seruan Tuhan kepada umat manusia pada masa kini, yaitu seruan pertobatan yang sejati. Bukan dengan pengakuan bibir. Hanya bibir mengatakan saya tidak berdosa, saya tidak mengganggu orang, saya tidak berdosa kepada sesiapa. Hidup saya sudah melayani Tuhan, hidup saya sudah baik, hidup saya kudus. Dan dia memperlihatkan sikap dia yang baik, seolah-olah dia orang yang sudah benar-benar sudah bersih daripada dosanya. Melayani, berdoa, bersaksi, membaca Alkitab dan segala-galanya. Saudara, terlalu ramai orang beranggapan bahwa ketika mereka percaya Yesus, mereka menangis, sedih, menyesal, mengaku dosanya, dan mereka mulai berbuat baik-baik kepada orang lain, suka memberi, melakukan kebajikan, giat melayani, suka berdoa, baca Alkitab, berkhotbah, dan belajar dan sebagainya. Rajin berpuasa, memuji Tuhan, rela berkorban apa saja demi Tuhan Yesus. Persoalannya, apakah hati mereka, kehidupan mereka yang mereka lakukan itu benar-benar pertobatan yang sejati, yang tidak kompromi kepada dunia dan dosa lagi? Dalam konteks firman Tuhan ini, kita boleh kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Kita belajar apa artinya pertobatan sejati yang Tuhan minta daripada kita sebagai orang yang telah ditebus. Ada banyak orang menyesal, dia hanya katakan sorry, minta maaf. Apakah itu pertobatan sejati? Atau di bibir saja? Besok, lusa, bulan depan, tahun depan dia akan mengulangi perbuatan dosanya itu
dosa yang sama berulang dan berulang dan berulang. Dia hanya berkata, sorry, minta maaf, sorry, minta maaf. Apakah itu pertobatan yang sejati? Apakah itu pertobatan yang sungguh-sungguh dari hatinya, yang hancur remuk di hadapan Tuhan? Atau hanya berkata, sorry lah, saya salah, sorry lah, saya minta maaf. Orang ini akan mengulangi dosa yang sama berulang, berulang, dan berulang. Mari kita kita lihat di dalam Alkitab. Apa yang Tuhan katakan tentang pertobatan sejati itu? Kita hanya ambil 2 contoh saja. Yang pertama, pertobatan orang-orang di kota Niniwi. Pertobatan orang-orang di kota Niniwi. Di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 dan ketiga, di sana dinyatakan bahwa Tuhan mempercayakan Yunus bin Amitai. Apa yang Tuhan katakan kepada Yunus? Dia katakan, bangunlah, pergilah ke Niniwi, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuhan katakan berseru supaya mereka bertobat, pertobatan yang sejati. Raja dan seluruh rakyat di kota Niniwi hidup di dalam kefasikan. Niniwi adalah kota yang besar dan agung, ibu kota bagi kerajaan Assyria yang purba. Kota yang telah didirikan oleh Nimrod, seorang pemburu perkasa yang menentang Allah, dan kota yang dikenal sebagai kota penumpahan darah. Di sanalah banyak pertumpahan darah. Ishtar adalah dewi cinta dan perang, merupakan ilah atau berhala utama di kota Niniwi yang besar dan megah itu. Dan hari ini kota Niniwi itu terletak di seberang kota Mosul di negara Irak. Dan pada waktu itu kota Niniwi yang luasnya 3 hari untuk berjalan kaki untuk mengelilingi kota sahaja, jumlah penduduknya lebih daripada 120.000 orang. Ini gambaran Alkitab tidak bertentangan dengan bukti arkeologi yang mereka telah siasat. Nah, di dalam ayat yang ketiga, keempat, 9, dan 15, dan 17 dalam pasal pertama ini, Yunus pasal 1 tadi, ayat 3, 4, 9, 15, dan 17 ya, kita akan lompat dan terus belajar. Apa yang Tuhan amanatkan kepada Yunus untuk berseru kepada penduduk Niniwi, seruan pertobatan yang sejati. Tuhan mempercayakan Yunus. Sayangnya Yunus sangat membenci dan berdendam dengan orang-orang Niniwi yang kejam dan jahat dan buruknya perangai itu. Yunus berusaha melarikan diri dari hadapan Tuhan. Yunus melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab dan pelayanan yang Tuhan khususkan bagi dia untuk dilakukan. Dan Yunus melarikan diri ke arah bertentangan. Daripada pergi ke Niniwi, dia pergi ke negara kota Tarsis yang sekarang dikenal sebagai Spanyol. Tuhan melihat sikap Yunus yang enggan dan tidak mau taat kepada amanat Tuhan ini. Pada waktu Yunus sedang naik di dalam sebuah kapal yang besar dan tidur nyenyak untuk melarikan diri daripada pelayanan, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Maka terjadilah badai yang besar sekali, sehingga kapal yang dinaiki oleh Yunus hampir tenggelam dan orang-orang di dalamnya sangat ketakutan. Dan mereka mulai membuang undi, siapakah yang menyebabkan tentang hal ini terjadi? Maka kenalah Yunus. Maka Yunus di dalam ayat ke-9 berani dia mengaku, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit,
yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ternyata Yunus berani melawan perintah Tuhan, melarikan diri, tapi mengaku dia takut akan Tuhan yang mempunyai langit dan juga lautan dan daratan. Wah, berani betul. Dan dia mengatakan kepada orang-orang di sana bahwa sesungguhnya dia adalah seorang yang mengenal kebenaran, mengenal hukum Tuhan, berbanding dengan orang-orang yang ada di kapal itu. Tetapi justru dialah yang melakukan dosa. Dia melanggar perintah Tuhan. Dia tidak mau melakukan pelayanan yang telah dikhususkan dan dipercayakan kepada dia untuk pergi ke Niniwe, menyatakan seruan pertobatan yang sejati. Tetapi dia melarikan diri karena dia benci dan dendam dengan orang-orang Niniwe yang memang berperangai kejam dan jahat itu. Atas penentuan Tuhan, maka orang-orang yang ada di kapal itu mengangkat Yunus dan mereka mencampakkannya ke dalam laut, dan laut itu pun berhenti mengamuk. Maka tenanglah kapal itu. Dan juga atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Di dalam perut ikan itu Yunus boleh berdoa karena ikan menelan, bukan menggigit dan menghancurkan badan Yunus. Dan di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam Yunus mulai mencari wajah Tuhan. Yunus mulai berdoa dan memohon belas kasihan dan minta dilepaskan daripada maut, melepaskan dari kematian. Dia kemudian akhirnya pada hari yang ketiga dia memberikan ucapan-ucapan syukur dia kepada Tuhan. Maka pada pasal yang kedua dan ayat 10 mengatakan, Tuhan berfirman kepada ikan besar itu. Nah, Tuhan sendiri perintahkan ikan besar yang sedang menelan Yunus ada di dalam perutnya. Tuhan firmankan supaya ikan besar itu memuntahkan Yunus di darat di tepi pantai di kota Niniwe. Maka ikan itu pun pergi memuntahkan Yunus ke daratan. Di dalam kitab Yunus pasal ketiga ayat 1 hingga ke 10. Inilah mengisahkan tentang pertobatan Niniwe. Akhirnya Yunus tiba di kota Niniwe. Untuk berjalan kaki memerlukan masa yang lama untuk menyampaikan firman Allah. Sambil berjalan seluruh kota, Yunus berseru kepada penduduk Niniwe sebuah seruan pertobatan sejati, sambil mengumumkan bahwa dalam tempo 40 hari lagi Allah akan memusnahkan kota besar itu. Harus bertobat dan meninggalkan segala dosa-dosa mereka. Percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan Yunus terus berseru dan berseru tentang pertobatan sejati kepada penduduk Niniwe yang hidup dalam kefasikan. Biasanya pekabaran seperti itu tidak akan diterima. Nabi-nabi akan diketawakan, ada yang diusir keluar dari kota, ada yang ditangkap dan dilakukan yang tidak baik. Namun dalam case ini, sesuatu yang menakjubkan kepada rakyat dan raja yang hidup penuh dalam kefasikan di dalam dosa. Sesuatu yang berlaku, mereka tidak menangkap dan memarahi atau mengusir Yunus keluar daripada kota Niniwe. Justru apa yang berlaku? Di dalam pasal 3 ayat yang kelima, Yunus pasal 3 ayat kelima, penduduk Niniwe percaya kepada pekabaran Allah itu, yaitu melalui Nabi Yunus. Segenap rakyat mengambil keputusan untuk berpuasa, dan semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, memakai kain guni untuk menunjukkan bahwa mereka menyesali atas dosa-dosa mereka. Sesuatu tindakan dari dalam hati orang yang sungguh-sungguh bertobat. Mereka mendengar, mereka percaya
seruan, yaitu khotbah yang disampaikan oleh Yunus supaya bertobat. Kemudian mereka berpuasa. Mereka menukarkan pakaian mereka yang cantik, yang indah-indah dengan pakaian guni, yaitu kain yang kasar, yang tidak berjahit. Menunjukkan mereka benar-benar menyesal dan bertobat di hadapan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu pertobatan yang luar biasa. Ya, padahal mereka adalah bangsa yang menentang Allah. Saudara, dalam kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, dan dia berseru 40 hari lagi, maka Niniwi akan ditunggang balikkan. Dan orang Niniwi percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan untuk berpuasa. Kita mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam ayat yang ke-6 dan ke-8, ketika Raja Niniwi mendengar berita itu, Raja segera turun dari takhtanya. Raja menanggalkan jubahnya dan memakai kain guni, lalu duduk di atas abu. Raja juga mengisytiharkan perintah ini kepada penduduk kota Niniwe. Saudara, dalam sejarah dunia kita tidak pernah mendengar seorang raja yang berkuasa di dalam sebuah negara mendengar berita untuk bertobat, lalu turun dari takhta, membuka jubahnya yang mahal, dan dia duduk di atas abu dengan memakai pakaian guni, kain guni, yaitu kain yang kasar yang tidak berjahit. Raja tidak akan sanggup duduk seperti ini. Itu memalukan karena dia raja. Tetapi Raja Niniwi ini luar biasa. Dia mendengarkan berita seruan pertobatan daripada Nabi Yunus. Dia segera turun dari takhtanya, menanggalkan jubahnya yang mahal itu, lalu memakai kain guni, dan dia duduk di atas abu. Raja juga mengisytiharkan, mengeluarkan satu perintah kepada seluruh penduduk di bawah pemerintahannya di dalam kota Niniwe. Inilah titah daripada raja dan para menteri. Inilah perintah daripada raja itu kepada rakyatnya. Semua orang, lembu, domba, dan binatang ternakan yang lain dilarang makan dan minum. Manusia dan binatang mesti memakai kain guni. Setiap orang mesti berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan berhenti melakukan perbuatan yang jahat dan kejam. Luar biasa perintah raja ini. Bukan saja manusia dia suruh, diperintahkan untuk berpuasa, jangan makan, jangan minum, dan pakai pakaian guni, bukan yang mahal-mahal pakaian. Malahan dia katakan binatang, lembu, domba, binatang ternakan, apa saja yang diternakan, dilarang beri makan dan minum. Binatang juga harus berpuasa. Luar biasa, saudara. Sungguh luar biasa. Raja orang Niniwi turut mengumumkan seruan pertobatan yang sejati, yang sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan dalam tindakan. Mulai dari binatang, rakyat biasa, para menteri, dan raja. Mereka berpuasa dan seluruh penduduk Niniwi melakukan persis tepat perintah Allah yang telah disampaikan oleh Nabi Yunus, yang enggan sebenarnya menyampaikan firman ini. Sebab itu di dalam kitab Yunus pasal ketiga ayat ke-10 menyatakan, Allah melihat perbuatan mereka, dan Allah nampak bahwa mereka tidak lagi berbuat jahat. Oleh itu, Dia atau Allah mengubah pikirannya dan tidak melaksanakan hukuman yang dirancangkannya terhadap mereka, yaitu orang-orang Niniwi. Betapa lebarnya dan panjangnya
dan tingginya dan dalamnya kasih Allah kepada umat-Nya yang sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan yang sejati. Allah saja membatalkan hukumannya kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Tuhan itu luar biasa. Kasih-Nya tidak terbatas. Dan kasih Allah itu sungguh ajaib bagi setiap orang yang berdosa, yang sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Dia. Luar biasa kasih Tuhan. Seterusnya saudara, pertobatan yang sejati yang kedua yang boleh kita pelajari di dalam Alkitab. Mari kita melihat kembali Alkitab kita. Pertobatan yang kedua adalah pertobatan Raja Daud. Di dalam kitab atau surat 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat pertama hingga ayat yang ke-5. Di sana dia menyatakan bahwa raja-raja biasanya akan pergi untuk berperang pada musim bunga. Dan Tuhan sendiri memerintahkan bangsa Israel keluar untuk berperang melawan bangsa-bangsa yang jahat yang menyembah kepada berhala. Di dalam pasal yang ke-11 ayat pertama ini, pada musim bunga tahun itu, Raja Daud menyuruh Yoab, yaitu ketua tenteranya, untuk maju berperang bersama para pegawai tentera dan segenap tentera Israel. Mereka mengalahkan orang Amon dan mengepung kota Rabah. Tetapi Raja Daud tinggal di Yerusalem, bersantai di dalam istananya. Dia tidak keluar untuk berperang, tapi dia mengarahkan orang-orangnya keluar untuk berperang. Dan Raja Daud sengaja tidak mau melakukan tugasnya tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Raja Daud sengaja tidak mau melakukan pelayanan yang Tuhan telah pertanggungjawabkan kepadanya. Ini berarti Raja Daud telah membuka ruang bagi pencobaan dan godaan bagi dirinya sendiri. Dan Daud mulailah bersantai di rumahnya. Dalam ayat yang kedua, pada waktu petang, Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Daud melihat seorang wanita cantik sedang mandi. Daud mengirim seseorang utusan untuk menyiasat siapakah wanita cantik yang sedang mandi itu. Ini Daud. Dia mengutus orangnya untuk menyiasat siapa wanita itu, dan dia mulailah mau mengambil kesempatan terhadap wanita ini. Wanita itu adalah istri kepada tenteranya Uria. Dan wanita itu adalah Batseba. Beginilah pencobaan itu bermula. Bermula daripada melihat pandangan mata. Dia tertarik dengan kecantikan, kemolekan seorang wanita. Dan timbul keinginan dagingnya. Lalu mulai menyiasat, mulai berkenalan, latar belakang, siapa orangnya, di mana dia tinggal dan sebagainya. Dan akhirnya dia mengambil wanita itu dan tidur dengan wanita yang bukan istrinya, malah istri orang lain. Dan waktu dia mengambil wanita itu, Daud tidak dapat mengawal keinginan hawa nafsunya lagi. Dan selama ini hidup dalam kebenaran Allah. Daud mempunyai istri. Namun ketika godaan datang, memancing nafsunya, akhirnya Raja Daud melupakan Tuhan, melupakan firman Tuhan, melupakan keluarga dan istrinya, melupakan rakyat demi memuaskan hawa nafsunya sendiri. Lalu Daud melakukan perzinahan dengan Batseba, istri tenteranya yang setia, yaitu Uria. Daud melakukan dosa perzinahan secara tersembunyi. Dia melakukan
supaya orang lain jangan mengetahui dosa dia ini. Dan Daud jatuh di dalam moral. Kejatuhan moral dia ini mengakibatkan dosa seterusnya. Nah, akibat melayani keinginan mata dalam ayat yang kelima, berita Batseba bahwa Batseba telah mengandung akibat perzinahan Daud. Maka Daud enggan menghadapi kenyataan ini. Daud tidak mau mengakui dan menerima kesalahannya secara terbuka. Daud tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan perzinahan yang telah dia lakukan. Dan dia tidak mau menyelesaikan masalah ini. Dia berusaha untuk mengelak. Dia berusaha untuk melepaskan tangan. Dan Daud berani melakukan dosa perzinahan namun berusaha tidak mengakukannya. Inilah dosa yang tidak dikawal oleh keinginan daging. Malah Daud merancang untuk membunuh suami Batseba, yaitu Uria. Setelah Uria tetap setia kepada Tuhan dan kepada raja, hingga Uria pulang dan tidur bersama dengan pekerja yang lain. Ini membuat Raja Daud lebih lagi mengkehendaki supaya Uria segera mati. Akhirnya raja mengutus Uria bersama dengan Yoab keluar untuk berperang melawan suku Amon. Dan di dalam pertempuran itulah Uria dibunuh di dalam peperangan. Sebenarnya Daud sendirilah yang menikam jantung Uria melalui musuh orang Israel ini, karena dia yang mengkehendaki kematian Uria supaya dosa perzinahan dia tidak terbongkar. Kini giliran Tuhan untuk menyatakan keadilannya kepada Daud. Dan Tuhan tidak berkenan apa yang telah dilakukan oleh Raja Daud. Daud seorang yang tahu kebenaran firman Allah, namun dia melanggar hukum Allah. Dan sekarang Daud merupakan seorang penzina dan juga seorang pembunuh, pelaku kejahatan yang keji. Lalu Allah mengutus Nabi Nathan berjumpa dengan Raja Daud dan menegur dan memberikan amaran karena murka Allah. Dengan perumpamaan Nabi Nathan menyatakan tentang domba orang miskin dan domba orang kaya. Ini dicatat di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 hingga yang ke-7. Dan akhirnya di sana dikatakan Daud menjadi sangat marah mendengarkan cerita perumpamaan itu. Dan Daud berkata, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Orang itu, engkaulah orang itu. Engkaulah orang itu yang punya banyak domba yang kaya. Semuanya ada, tetapi masih merampas domba yang satu-satunya dimiliki oleh orang miskin, yaitu Uria. Yang dia ada adalah istrinya saja, tapi masih dirosakkan, diambil dan dirampas oleh Daud." Perumpamaan itu menggambarkan seorang miskin, yaitu Uria. Hanya ada 1 ekor domba saja, yaitu istrinya. Telah direbut dombanya oleh seorang kaya, yaitu Daud. Ini merupakan gambaran keakraban antara domba dan pemiliknya, mencerminkan kebahagiaan perkawinan rumah tangga yang telah dirosakkan oleh egoisme dan kekejaman Daud. Dia telah merosakkan rumah tangga dan keluarga Uria. Dan dikatakan tamu adalah hawa nafsu yang datang kepada Daud. Dia tidak ambil domba-dombanya sendiri, tapi mau ambil domba orang miskin itu. Dan Daud berkata, "Anak domba itu harus diganti 4 kali lipat
Karena orang kaya itu merampas yang 1 ekor itu harus dibayar 4 kali lipat. Secara tidak sengaja, Daud telah menubuatkan kematian anaknya sendiri. Memang Tuhan mengampuni, tetapi akibat dosa harus ditanggung. Itulah yang ditanggung oleh Daud. Dia mengatakan anak domba itu harus diganti 4 kali lipat. Maka pada waktu Batseba mengandung dan suaminya telah mati, terbunuh di dalam peperangan, Daud mengambil Batseba sebagai istrinya. Dan pada waktu dia melahirkan anak itu mati. Anak itu meninggal dunia. Dan anak yang seterusnya, anak lelakinya yaitu Amnon, telah dibunuh. Dan anaknya seterusnya lagi, anak lelakinya Absalom, seorang tentara, juga telah dibunuh. Dan yang keempat, anak lelaki yang pertama juga dibunuh. Ini sudah dinubuatkan. Ini akibat dosa perzinahan dan pembunuhan yang telah dilakukan oleh Daud. Dan memang Tuhan mengampuni dosanya, tetapi akibat dari dosa itu harus ditanggung dan siap menerima hukuman daripada Tuhan. Nah, pada waktu Nabi Nathan mengatakan, "Engkaulah orang itu," maka pecahlah dosa Daud yang selama ini disembunyikannya. Segeralah Daud menyadari atas segala dosa-dosa yang telah dia lakukan. Saudara, apapun dosa yang kita sembunyikan, lambat laun Tuhan pasti singkapkan. Tuhan pasti bongkarkan semuanya itu. Seperti apa yang berlaku kepada Daud. Sejak itu, hati Daud merasa sangat berdosa dan dia merendahkan hati. Dia berpuasa, dia menyesali segala dosa dan minta pengampunan daripada Tuhan. Dan sejak hari itu dia tidak melakukan hal-hal dosa perzinahan sampai masa kehidupan dia. Dia sangat takut kepada Tuhan. Dan dia memberikan hidupnya lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Sebab itu Daud, dia memelihara hubungannya dengan Allah. Dia memberikan pujian, membuatkan puisi, membuatkan lagu, pujian, pengampunan, kesyukuran kepada Allah di dalam kitab Mazmurnya. Sebab itulah, seperti firman Allah berkata, apa yang ditaburkan orang dia akan tuai. Akibat dosa, 4 orang anak Daud telah meninggal dunia. Dan hidup rumah tangga Daud tidak pernah damai akibat dosa perzinahan. Inilah hukuman yang dia terima. Benih apa yang orang itu tabur, apabila bertumbuh, berbuah, orang itu sendiri yang akan menuai dan menanggung akibat dosanya ini. Sebab itu, Daud hidup sungguh-sungguh menurut perintah Tuhan. Seumur hidupnya, dia mempersembahkan dirinya dan hidupnya kepada Tuhan saja. Dan dia sungguh-sungguh melakukan nyata dari dalam hatinya suatu pertobatan yang sejati yang keluar dari dalam diri, dalam hatinya yang sungguh-sungguh. Dia menjauhkan dirinya daripada segala hal-hal dosa yang selama ini dia pernah melakukan di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan itu baik. Sebab itulah firman Allah berkata, Yesus berkata, "Aku datang ke dunia ini bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa," yaitu saudara dan saya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan minta pengampunan daripada Tuhan dan hidup pertobatan di dalam pertobatan yang sejati, yang tidak kompromi dan bukan hanya bibir berkata sorry, minta maaf, tetapi benar-benar ada perubahan total dalam gaya hidup kita seharian, dan kita meninggalkan, menjauhkan diri daripada dosa-dosa yang berulang-ulang akan mau mempengaruhi kita. Maka kita akan hidup di dalam pertobatan yang sejati. Hidup kita sebenarnya adalah untuk menyenangkan hati Bapa di surga.
Tuhan itu penuh dengan kasih dan belas kasihan. Dan setiap orang yang bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan dan yang menyerahkan hidupnya untuk memuliakan nama Allah saja, Bapa di surga tidak pernah menolak kita. Bapa di surga tidak pernah membuang kita. Tuhan kita penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan. Marilah kita melihat apa yang terjadi kepada dua tokoh dalam Alkitab ini. Kepada penduduk Niniwi yang begitu hidup penuh dengan kefasikan, kejahatan dan sebagainya. Pada waktu mereka ditegur dan diberikan amaran, mereka tidak marah, tapi mereka mendengar dan bertobat sungguh-sungguh, sehingga mereka berpuasa dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Demikian juga dengan Daud, dia jatuh di dalam perzinahan dan pembunuhan. Tapi pada waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia diberikan amaran, dia tidak marah kepada Tuhan. Dia menyesal dan bertobat sungguh-sungguh. Dan sejak hari itu, dia tidak melakukan dosa perzinahan. Dia sadar bahwa keselamatan itu hanya datang sekali di dalam kehidupannya. Marilah saudara, pada waktu kita mendengarkan firman Allah, mungkin Tuhan memakai pribadi orang lain untuk menegur dan memberikan kita amaran dan nasihat. Dengarkan itu baik-baik. Kita menerima itu dengan seadanya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Marilah kita ambil satu inisiatif dan satu tekad dalam hidup kita sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus untuk mengangkat kita, yaitu pertobatan yang sejati, tanpa kompromi dengan segala penipuan, pembohongan dan dosa. Tanggalkan itu yang selama ini mengikat diri kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menerima kita seadanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, tanamkan firman ini dalam hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia pada akhir zaman ini. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, pikiran perbuatan kami. Sucikan hati pikiran kami dengan kuasa darah-Mu. Bawa kami selalu mendekat kepada Engkau Bapa. Bawalah kami selalu hidup di dalam firman-Mu dan hidup di dalam pertobatan yang sejati, tanpa kompromi kepada dunia, keinginan diri kami sendiri. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami, keluarga kami, gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. What fortune lies beyond the stars? Those dazzling heights too vast to climb. I got so high to fall so far, but I found heaven as love swept low. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. What treasures wait within your scars? The gift of freedom gold can't buy. I bought the world and sold my heart. You traded heaven to have me again. My heart beating, my soul breathing. I found my life when I laid it down. Upward falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground.
the sky when my knees hit the ground. My heart beating, my soul